Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hakim dari Regu di Goita. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa yang saya lihat dari film The, The Queen's Speech. Awal ceritanya itu dimulai dari seorang raja yang bernama Georgios VI yang menyuruh anaknya untuk berpidato dalam suatu acara. Georgios ini menyuruh anaknya karena dia sedang ada urusan lain. Anaknya itu bernama Duke of York. Dalam pidato tersebut, Duke ini menyampaikan pidatonya itu dalam gugup, tidak tenang dan kurang rileks. Dan setelah berpidato, Duke pun pulang. Setelah Duke pulang, dia kelihatan marah karena pidatonya itu kurang memuaskan menurut dia. Keesokan harinya, dia pun pergi ke tempat konsultan yang namanya dokter. Kelihatan marah karena menurut dia ini semuanya hanya sia-sia. Dia pun pergi pulang. Sebelum dia pulang, dia disuruh oleh Lionel untuk membaca buku sambil mendengarkan musik. Habis selesai mendengarkan musik, dia pun pulang. Sebelum pulang, dia dikasih sebuah souvenir berupa rekaman suara dia. Setelah nyampe di rumah, yaitu pada malam hari, dia mendongengkan anaknya sebuah cerita. Setelah mendongengkan anaknya, dia pun pergi ke kamarnya untuk mendengarkan rekaman suaranya tersebut. Keesokan harinya, dia pergi ke rumah Lionel tersebut untuk berkonsultan lagi dan bercerita tentang apa yang terjadi semalam. Setelah bercerita, Duke pun mulai melakukan konsultan dengan cara meregangkan badannya, terus ekspresi wajahnya itu biar tidak tegang, dan melatih vokalnya. Setelah beberapa tahun kemudian, Raja Georgios VI ini meninggal dunia. Dia menyerahkan tatanya kepada David, yaitu kakaknya Duke. Duke pun memiliki beberapa saudara yang bernama Johnny dan Felix. Mereka berdua telah wafat pada usia 13 tahun. David ini tidak megang lama tatahnya dan menyerahkan tatahnya kepada Duke karena David lebih memilih pasangannya yang sudah cerai 2 kali. Setelah Duke mendengar berita tersebut, Duke merasa panik karena dia belum pernah menjadi seorang pemimpin. Dan esok harinya dia harus berpidato dalam tersebut. Dia harus bersumpah menjadi seorang raja. Beberapa tahun kemudian ada sebuah konflik antara Jerman dengan Inggris. Dan konflik tersebut dia harus berpidato. Dan dia selalu ditemani oleh Dr. Lionel. Dalam menyampaikan pidato tersebut, Duke ini merasa tenang, tidak tegang, dan percaya diri. Setelah selesai berpidato, dia merasa gembira karena telah menyelesaikan pidatonya tersebut. Setelah
keluarganya, para karyawannya, para menterinya, para warganya bertepuk tangan atas pidatonya tersebut. Selesai. Contoh public speaking yang bisa kita ambil dalam film tersebut adalah kita bisa mulai dengan berbicara sendiri melalui kaca, setelah itu mendengarkan musik sambil membaca buku, dan berbicara kepada teman atau saudara terdekat kita. Kesimpulannya adalah kita harus percaya diri, tidak boleh tegang, pede, tidak usah malu, dan berani dalam mengutarakan pendapat kita atau pidato yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam